Baru saja Umar masuk dan melangkahkan kakinya ke dalam rumah Rasulullah SAW, Umar langsung meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Ya brother, ini adalah kisah tentang kesederhanaan Rasulullah SAW. Jadi siapa yang gak kenal dengan Umar bin Khattab? Ya, Umar bin Khattab itu terkenal garang, keras, terus kejam. Bahkan sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab pernah memukul adiknya sendiri Fatimah sampai berdarah. Berdarah bro, adik sendiri dipukul karena adiknya itu masuk Islam. Tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, nah ini dia menjadi pemimpin, dia menjadi orang terdepan yang membela Rasulullah. Ia menjadi orang terdepan yang membela agama Islam. Inilah Umar. Umar ini terkenal garang dan gak pernah nangis ya. Gimana coba orang garang, kejam, mau nangis? Gak mungkin ya, gak pernah nangis nih si Umar. Tapi pada suatu ketika nih, ini pertama kalinya Umar datang ke rumah Rasulullah SAW. Umar datang ke rumah Rasulullah sendirian. Assalamualaikum, kata Umar. Waalaikumsalam, kata Rasulullah SAW. Silakan masuk wahai Umar. Baru saja Umar masuk dan melangkahkan kakinya ke dalam rumah Rasulullah SAW, Umar langsung meneteskan air mata. Mengapa? Ya, Rasulullah pun terheran mengapa Umar meneteskan air mata dan menangis. Namun Rasulullah juga mempersilahkan Umar, silakan duduk wahai Umar. Mengapa engkau menangis, Umar? Kata Rasulullah kepada Umar. Terus Umar berkata, ini pertama kalinya aku ke rumahmu ya Rasulullah. Iya, ketika aku masuk ke dalam rumahmu, aku gak melihat apa-apa, kata Umar. Kamu sedang berbaring di tikar yang terbuat dari daun pelepah kurma. Dan tikar itu juga sudah bolong-bolong sehingga punggungmu bersentuhan dengan tanah yang menjadi dasar rumahmu ini. Terus aku juga gak melihat perabotan mewah. Aku gak melihat itu semua ya Rasulullah. Kamu tidur beralaskan tikar yang sudah tidak layak pakai. Dan kami semua para sahabatmu ini tidak mengetahui bagaimana kehidupanmu ini. Ya Rasulullah, kata Umar, Raja Persia, Raja Bizantium itu tidur di atas dipan-dipan yang mewah. Ya, pakaian mereka dari sutra terbaik di negeri itu. Dan mereka hidup dalam kemewahan. Sedangkan engkau ya Rasulullah, engkau adalah Rasulnya Allah, engkau adalah utusannya Allah. Tapi mengapa hidupmu seperti ini? Kalau kita bilang sederhana, bahkan kamu di bawah sederhana ya Rasulullah, kata Umar. Gimana aku gak nangis, kata Umar. Dengan tersenyum Rasulullah menyapa Umar dan menjawab pertanyaan Umar. Sesungguhnya apa yang kita peroleh nanti ada di akhirat, kata Rasulullah. Si raja-raja Bizantium dan Raja Persia itu, mereka telah mendapatkan bagian besar mereka di dunia. Dan di akhirat mereka gak akan mendapatkan itu lagi. Sedangkan kita, karena tujuan kita akhirat, jadi apa yang kita peroleh nanti adalah di akhirat. Apa yang kita lakukan saat ini adalah bekal untuk di akhirat. Dan setelah kita mendapatkan di akhirat nanti, itu akan abadi menjadi milik kita selamanya, kata Rasulullah SAW. Ya, dengan jawaban yang sangat simpel dan sederhana akhirnya membuka pikiran Umar. Walaupun Umar masih tetap bersedih dengan keadaan Rasulullah yang sangat sederhana. Nah, itulah sobat muslim, bagaimana gambaran Rasulullah dan kesederhanaan kehidupan Rasulullah SAW. Sebagai Rasulnya Allah, sebagai utusannya Allah, Rasulullah saja hidup dengan sederhana, berkecukupan. Bahkan Rasulullah sering lapar. Rasulullah ini bukan gak kaya ya. Rasulullah ini bukan gak memiliki harta. Bahkan Rasulullah jika meminta kepada para sahabat pasti akan memberikan barang terbaik mereka, makanan terbaik mereka kepada Rasulullah. Namun bukan itu yang diharapkan Rasulullah. Rasulullah hanya mengharapkan bahwa, dan Rasulullah tentunya mengajarkan kepada kita para pengikutnya, bahwa apa yang kita alami di dunia ini hanya sesaat, dan apa yang abadi kepada kita itu adalah di akhirat. Ini adalah menjadi bekal bagi kita untuk perjalanan di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Semoga kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu mengikuti sunnahnya Rasulullah, baik dari segi akhlak dan juga kehidupannya.
Ya, jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.